PLAYINGVICTIM, Wawan Syarwani terjawab sudah di pers rilis PT. Pelindo 3, wartamerdeka.com Surabaya, PT. Pelindo 3 memberikan penjelasan diwakili oleh Purwanto Wahyu Widodo Subregional Head Jawa Pelindo 3, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, kami selaku PT. Pelindo 3 bersama-sama menyampaikan klarifikasi kepada rekan-rekan media terkait isu sengketa lahan dan pemanfaatan aset di kawasan Tanjung Perak, Surabaya. Purwanto menerangkan, perlu kami sampaikan bahwa sengketa lahan dimaksud telah melalui seluruh proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terangnya pada waktu konferensi pers, perkara tersebut telah diputus melalui putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 865 PDT, G, 2017 PN/SB, dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 78 PDT, 2019 PT/SBY, selanjutnya melalui putusan Mahkamah Agung nomor 306 KPDT, 2021, serta putusan peninjauan kembali nomor 71/2023 PN/SB, yang seluruhnya telah berkekuatan hukum tetap inkrah van gewis D. Purwanto juga menjelaskan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya melalui jurusita telah melaksanakan eksekusi pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, objek sengketa berupa lahan berstatus hak pengelolaan HPL, yang terletak di Jalan Teluk Kumai Barat nomor 38C dan Jalan Teluk Kumai Timur nomor 83A, Surabaya, telah secara sah diserahkan kepada PT Pelabuhan Indonesia Persero selaku pemohon eksekusi. Selanjutnya sejalan dengan berita acara pelaksanaan eksekusi tersebut, PT Pelabuhan Indonesia Persero secara sah dan berdasarkan hukum memiliki kewenangan penuh untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan aset dimaksud. Jelas Purwanto saat konferensi pers. Kemudian terkait pemanfaatan lokasi sebagai dapur MBG, perlu kami tegaskan bahwa penggunaan aset tersebut merupakan bentuk kerjasama yang sah dan legal antara PT Pelabuhan Indonesia Persero, selaku pemegang sertifikat hak pengelolaan dengan Polres Tanjung Perak, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor KS 02-15/8-D3.1 SRRJWA 2025 tanggal 15 Agustus tahun 2025, serta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak Pelindo 3 menambahkan mengenai bangunan rumah yang ditempati dan diklaim oleh pihak yang bersangkutan, benar bahwa bangunan tersebut dibeli oleh yang bersangkutan. Namun demikian, pembelian tersebut hanya mencakup bangunan, dan tidak termasuk tanahnya. Status tanah sejak awal hingga saat ini adalah tanah hak pengelolaan atas nama PT Pelabuhan Indonesia Persero. Fakta hukum ini telah diuji dan dipertimbangkan dalam seluruh proses persidangan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut, pihak yang bersangkutan diperintahkan untuk menyerahkan tanah yang ditempati kepada Pelindo. Dengan demikian, secara hukum bangunan tersebut tidak diperkenankan berdiri di atas tanah HPL Pelindo. Apabila tidak dilakukan pengosongan secara sukarela, maka Pelindo sebagai pemilik tanah berhak menguasai bangunan yang berdiri di atas tanah HPL tersebut. Menempati tanah tanpa izin pemegang hak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Purwanto menceritakan sebelum pelaksanaan eksekusi oleh jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, PT Pelabuhan Indonesia Persero telah berulang kali menempuh upaya mediasi dan pendekatan persuasif. Namun demikian, upaya tersebut tidak mencapai titik temu karena pihak yang bersangkutan menolak opsi-opsi penyelesaian yang ditawarkan. Di sisi lain, Pelindo memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kami menegaskan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia Persero dalam perkara ini semata-mata berlandaskan pada kekuatan hukum dan putusan pengadilan yang sah, sehingga tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana isu yang beredar di masyarakat. Imbuhnya, PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 bersama Polres Kepulauan 3 berkomitmen untuk senantiasa menghormati dan menegakkan proses hukum, menjaga kepastian hukum, serta melindungi dan mengamankan aset negara yang dikelola. Kami juga tetap terbuka untuk menjalin komunikasi yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan. Demikian klarifikasi ini kami sampaikan agar dapat menjadi informasi yang utuh dan berimbang bagi publik. Pungkasnya, perlu untuk diketahui, dalam pemberitaan di berbagai media, Wawan Syarwani sempat mengatakan, rumah tersebut merupakan aset sah miliknya.
Ia mengklaim mengantongi akta jual beli AJB dan sertifikat hak milik SHM. Bahkan, pada 2017 lalu, PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo sempat menggugatnya dengan tuduhan penyerobotan lahan. Namun, perkara itu disebut telah dimenangkannya hingga berkekuatan hukum tetap. Namun fakta saat pers rilis di area Jalan Teluk Kumai Timur No. 83A, Kecamatan Pabean Cantian, dari pihak PT Pelindo 3 bahwa Wawan Syarwani yang bernarasi ke berbagai media yang sempat viral ternyata hoaks alias PLAYINGVICTIM, GAT.